Adapun sistem pernafasan merupakan salah satu sistem vital dalam tubuh manusia. Sistem ini berperan penting dalam memasukkan oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai sisa metabolisme. Oksigen sangat dibutuhkan sel tubuh untuk menghasilkan energi. Tanpa sistem pernafasan yang bekerja dengan baik, fungsi organ tubuh akan terganggu. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman tentang struktur dan fungsi sistem pernafasan. Nah, adapun tujuannya yaitu satu, mengetahui pengertian sistem pernafasan manusia. Yang kedua itu mengidentifikasi struktur atau organ penyusun sistem pernafasan. Yang ketiga, menjelaskan fungsi sistem organ pernafasan. Yang keempat, memahami proses terjadinya pernapasan. Yang kelima, mengetahui gangguan atau penyakit pada sistem pernafasan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem pernafasan. Sistem pernafasan adalah sistem organ yang berfungsi melakukan pertukaran gas antara tubuh dan lingkungan. Proses utama dalam sistem pernapasan meliputi yang pertama, inspirasi, menghirup udara. Kedua, ekspirasi, menghembuskan udara. Ketiga, pertukaran gas terjadi di paru-paru, tepatnya di alveolus. Baik, saya akan menjelaskan struktur sistem pernapasan. Yang pertama, strukturnya rongga hidung, rambut hidung, selaput lendir atau mukosa. Fungsinya yaitu menyaring debu dan kotoran dari udara, menghangatkan udara yang masuk, melembabkan udara sebelum masuk ke paru-paru sebelum indera penciuman. Yang kedua, faring atau tekakat. Saluran yang menghubungkan rongga hidung dengan laring, yaitu fungsinya jalur masuk udara dari hidung menuju laring, persimpangan antara saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Nah, adapun struktur sistem pernapasan yang ketiga yaitu laring. Strukturnya yaitu dilengkapi dengan pita suara dan memiliki katup epiglotis. Fungsinya yaitu yang pertama menyalurkan udara ke trakea, yang kedua menghasilkan suara, yang ketiga epiglotis mencegah makanan masuk ke saluran pernapasan. Nah, adapun struktur sistem pernapasan yang keempat yaitu trakea. Strukturnya yang pertama berbentuk pipa dengan cincin tulang rawan. Yang kedua, dinding dilapisi sel bersilia dan lendir. Fungsinya yang pertama menyalurkan udara dari laring ke bronkus. Yang kedua, menyaring partikel asing melalui lendir dan silia. Adapun struktur pernafasan yang kelima, yaitu cabang trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Fungsi menyalurkan udara ke bronkiolus, membantu distribusi udara ke seluruh paru-paru. Yang keenam, cabang kecil dari bronkus tidak memiliki tulang rawan. Fungsi mengatur jumlah udara yang masuk ke alveolus, menyalurkan udara secara lebih spesifik ke bagian paru-paru. Struktur alveolus terbagi menjadi dua, yaitu kantung udara kecil berdinding tipis dan dikelilingi oleh pembuluh kapiler darah yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas, oksigen masuk ke darah, dan karbon dioksida keluar dari darah. Proses pernapasan ada dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada menggunakan otot antar tulang rusuk yang saat inspirasi dada mengembang dan saat ekspirasi dada menempis. Dan yang kedua, pernapasan perut menggunakan diafragma, yang dimana saat inspirasi diafragma turun dan saat ekspirasi diafragma naik. Selanjutnya, gangguan pada sistem pernapasan. Yang pertama influenza, yang kedua asma, yang ketiga bronkitis, yang keempat pneumonia, yang kelima tuberkulosis atau TBC, dan yang keenam emfisema. Adapun contoh penyakit, yang pertama asma, penyempitan saluran pernapasan menyebabkan sesak napas, dipicu oleh debu, udara dingin atau alergi. Yang kedua bronkitis, peradangan pada bronkus menyebabkan batuk berdahak. Upaya menjaga kesehatan, yang pertama itu tidak merokok, yang kedua menghindari polusi udara, yang ketiga menggunakan masker saat udara kotor, yang keempat itu berolahraga secara teratur, yang kelima itu menjaga kebersihan lingkungan.
Kesimpulannya itu, sistem pernapasan berperan penting dalam kelangsungan hidup manusia. Setiap organ memiliki struktur dan fungsi yang saling berkaitan. Gangguan pada salah satu organ dapat mempengaruhi sistem secara keseluruhan. Menjaga kesehatan sistem pernapasan sangat penting untuk kualitas hidup. Terima kasih.